Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Hotber Farsian Utagaul, mahasiswa PSPMD 2018. Di sini saya akan bawakan materi transformasi geometri pada refleksi atau pencerminan. Adapun kompetensi dasar, yang pertama menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Kedua, menyelesaikan masalah berkaitan dengan matriks transformasi geometri, yaitu refleksi. Sementara indikator pencapaiannya ada 3, menentukan bayangan suatu titik oleh sebuah refleksi. Kedua, menganalisis permasalahan transformasi geometri dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan refleksi. Sedangkan tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan dapat menganalisis sifat-sifat transformasi geometri, yaitu refleksi dengan pendekatan koordinat, yaitu refleksi pada sumbu X maupun sumbu Y, serta penerapannya dalam menyelesaikan masalah. Apa itu refleksi? Refleksi adalah proses mencerminkan setiap titik bangun geometri terhadap sebuah garis tertentu. Ada 2 sifat penting dalam refleksi. Jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan ke titik cermin. Kemudian geometri yang direfleksikan berhadapan dengan petanya. Nah, geometri sini kan ada segitiga. Geometri segitiga ini berhadapan ketika dicerminkan. Seperti gambar bisa terlihat. Suatu titik bisa kita refleksikan terhadap sumbu X. Misalkan titik itu adalah titik X, Y, maka kita refleksikan menjadi refleksinya berada di titik X1, X, min Y. Dengan demikian dapat ditulis bahwa titik X, Y ketika kita refleksikan, maka dia berada pada terhadap sumbu X, maka dia berada pada titik X, min Y. Kedua, jika suatu titik kita refleksikan terhadap sumbu Y, yaitu di mana garis itu tersebut adalah MY, maka kita bisa merefleksikan titik PX, Y ini. Kita refleksikan maka dia berada di titik min X, Y. Dengan demikian kita tulis titik X, Y direfleksikan maka akan berada di titik min X, Y. Kemudian bagaimana jika suatu titik kita refleksikan terhadap pusat koordinat? Pusatnya kan 0,0, maka pusat koordinat itu bisa kita notasikan sebagai MO. Nah, titik P itu berada di titik X, Y, maka refleksinya ada di titik min X, min Y. Dengan demikian bisa ditulis bahwa titik X, Y ketika direfleksikan terhadap pusat koordinat, maka dia berada di titik min X, Y. Keempat, bagaimana jika di pusat titik tersebut direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka notasinya bahwa M-nya itu garis M tersebut adalah Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan X itu adalah ini yang warna kuning. Nah, titiknya kan yang mau kita refleksikan adalah titik X, Y ini. Ketika kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka dia berada di titik terbalik sekarang, Y, X. Dengan demikian bisa kita tulis bahwa suatu titik yang berada pada titik X, Y ketika kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka kita bisa memperoleh refleksinya berada di titik Y, X. Kelima itu, suatu titik bisa kita refleksikan terhadap Y sama dengan garis Y sama dengan min X, di mana notasinya bahwa garis M itu adalah persamaan Y sama dengan min X. Nah, titik tersebut misalnya X, Y tadi, masih tetap titiknya X, Y. Kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan min X ini, maka refleksinya berada di titik min Y, min X. Dengan demikian bisa kita tulis bahwa titik X, Y direfleksikan terhadap persamaan garis Y sama dengan min X, maka dia berada di titik min Y, min X.
Dengan catatan bahwa refleksi terhadap garis Y sama dengan min X seolah-olah mirip dengan refleksi terhadap titik pusat koordinat, padahal berbeda. Sifat ke-6 itu refleksi suatu titik bisa kita refleksikan terhadap garis X sama dengan M dengan notasi bahwa garis M tersebut adalah persamaan X sama dengan M. Nah, ini adalah garis X sama dengan M tersebut. Nah, ini adalah titik yang akan kita refleksikan, titik X, Y. Ketika kita refleksikan terhadap garis X sama dengan M, maka dia berada di titik, refleksinya berada di titik 2M kurang X, Y. Tengok refleksinya. Jarak ini ke sini adalah M kurang X, jarak ini ke sini adalah M kurang X. Maka kalian lakukan operasi aljabar, maka diperoleh bahwa titiknya akan berada, refleksinya akan berada di titik 2M kurang X, Y. Dengan demikian bisa kita tulis bahwa suatu titik yang berada di titik X, Y ketika kita refleksikan terhadap garis X sama dengan M, maka titik tersebut berada di 2M kurang X, Y. Refleksi titik itu juga bisa kita lakukan terhadap suatu titik di garis Y sama dengan B dengan notasi bahwa M itu garisnya adalah Y sama dengan K. Ini Y sama dengan K garisnya. Nah, titik yang akan kita refleksikan adalah titik X, Y, maka refleksinya berada di titik X, 2K kurang Y. Dengan demikian bisa kita buat juga secara sistematis ditulis menjadi suatu titik di titik X, Y ketika kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan B, maka dia akan berada di titik X, 2K kurang Y. Nah, kita masuk ke LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini udah tertera tujuan bahwa siswa dapat menentukan bayangan kurva sebuah refleks, kemudian menganalisis permasalahan transformasi geometri dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Materinya adalah transformasi geometri, alokasi waktunya 10 menit. Petunjuk kerjanya juga sudah diterangkan. Pertanyaannya adalah pertanyaan yang dirancang dengan tipe hot. Soalnya adalah diketahui dua buah rumah dengan letak masing-masing di titik 8,2 dan B itu adalah titik 4,5. Sebuah tiang listrik akan dipasang sepanjang jalan pada sumbu Y. Agar kawat yang digunakan untuk menghubungkan rumah A dan rumah B minimum, maka letak tiang listrik tersebut adalah. Nah, berdasarkan soal ini bisa kita gambarkan di titik koordinat menjadi seperti ini. Misalkan letak tiang listrik itu berada di titik C. Nah, panjang kawat yang digunakan itu adalah berarti berdasarkan gambar tadi, berdasarkan soal tadi bahwa panjang kawatnya AC tambah BC. Kemudian panjang kawat itu BC kan sama dengan B aksen C, berarti titik B refleksi dari titik B dan C dengan B aksennya adalah min 4,5, kan titiknya tadi 4,5, maka titik refleksinya itu adalah min 4,5. Jadi panjang kawat yang digunakan adalah AB yang melalui titik C. Kawat ini akan minimum jika AB itu adalah garis lurus. Nah, maka bisa kita buat persamaan garis AB refleksnya didapat dengan cara bahwa titik A itu adalah X1, Y1, maka titik A itu kan 8,2, maka X1 nya 8, Y1 nya 2. Kemudian B itu kan X2, Y2. B refleksinya kan B refleksinya berada di titik min 4,5, maka X2 nya adalah min 4, Y2 adalah 5. Kita masukkan ke sistem persamaan bahwa dapat kita buat secara sistematis. X kurang S1 per X2 kurang S1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Kemudian X kurang 8 per min 4 kurang 8 sama dengan Y kurang 2 per 5 kurang 2. Dengan demikian diperoleh bahwa X tambah 4Y kurang 16 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan garis AB adalah X tambah 4Y kurang 16 sama dengan 0. Kemudian memotong di sumbu Y di titik C. Titik C ini kan bisa kita cari dengan membuat nilai X itu adalah 0. Maka 0 tambah 4Y kurang 16 sama dengan 0. Maka diperoleh bahwa Y sama dengan 4. Maka titik C tersebut berada di titik 0,4. Dengan demikian,
Letak tiang listrik agar kawat yang digunakan menghubungkan rumah A dan rumah B adalah minimum pada titik C, yaitu 0,4. Demikianlah video pembelajaran kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.